Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Stewati, NPM 1816-0145 dari PGSD 6C. Saya di sini akan membacakan hasil rangkuman bab 1 sampai bab 3 mata kuliah simulasi pembelajaran SD atau micro teaching. Bab 1. Konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil atau terbatas, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas, atau miniatur mengajar. Unsur-unsur pembelajaran ada 4, yaitu tujuan atau kompetensi, materi yang harus dipelajari siswa, metode atau media, dan evaluasi. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik atau profesional. Yang kedua, untuk memfasilitasi, membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Yang ketiga, untuk memberikan kesempatan kepada calon atau para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan diri. Yang keempat, untuk melatih penampilan dasar mengajar yang dilakukan bagian-bagian demi spesifik agar memperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional guru. Karakteristik pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro berbeda dari segi ukuran dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Ukuran pembelajaran mikro nampak lebih kecil, yaitu untuk mengilustrasikan bahwa dalam pembelajaran mikro, bentuk pembelajarannya lebih disederhanakan. Akan tetapi, walaupun bentuk pembelajaran bersifat sederhana, tetap sebagai bentuk pembelajaran yang sebenarnya atau real teaching. Hanya saja, praktek mengajarnya melalui micro teaching dilakukan di kelas yang sebenarnya. Prinsip pembelajaran mikro. 1. Prinsip perhatian dan motivasi, yaitu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran, seluruh kekuatan energi. Yang kedua, aktivitas. Proses kegiatan yang aktif baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Yang ketiga, balikan dan penguatan. Pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditentukan oleh siswa. Yang keempat, tantangan. Pemberian stimulus siswa akan tertantang sehingga membuat siswa ingin melakukannya. Yang kelima, perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, micro teaching is real teaching atau pembelajaran yang nyata. Yang kedua, latihan yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan atau menerapkan pendekatan mikro itu sendiri. Bab 2. Metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Dalam pembelajarannya, pengajaran yang diajarkan oleh guru di SD diintegrasikan melalui pembelajaran tema-tema yang telah ditetapkan. Yang kedua, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah. 1. Landasan filosofis kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan di dirinya, baik di masyarakat, bangsa, negara. Yang kedua, landasan yuridis kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 2020 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 4. Bagian kedua, pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. 1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang pengembangan anaknya. Yang kedua, orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban pendidikan penuh, memberikan kewajiban penuh terhadap anaknya. Penerapan pembelajaran tematik. 1. Peraturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dalam penerapan RPP, guru harus melaksanakan penilaian pembelajaran. Selain mengacu kepada standar kompetensi penilaian atau Kemendikbud nomor 66 tahun 2013, juga harus mengacu pada standar Polres atau Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap atau afektif melalui cara observasi, penilaian diri atau self-assessment, penilaian antar peserta didik, dan evaluasi dan jurnal. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tulisan, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi. Bab 3. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Ada 2 hal yang perlu dicermati salah sasaran dari kegiatan membuka pembelajaran, yaitu 1. Menciptakan suasana siap mental. Yang kedua, menimbulkan perhatian siswa. Ada beberapa komponen keterampilan membuka pembelajaran, yaitu orientasi, melakukan apersepsi, memberi motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama, menyampaikan kompetensi dasar atau indikator pembelajaran, membuat kaitan atau menyampaikan lingkup penilaian proses dan penilaian akhir, memberikan acuan. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Pengelolaan kelas atau kelas manajemen berdasarkan pendekatannya dapat diklasifikasikan menjadi 2 pengertian, yaitu pertama, berdasarkan pendekatan otoriter, yang kedua, pendekatan permisif. Setiap pendekatan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penerapan pengembangan kelas menjadi rujukan atau dasar teori yang dipakai oleh guru dalam mengembangkan sistem pengelolaan kelas itu sendiri.
Keterampilan menggunakan media atau alat. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematif atau urutan untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain sehingga tercapainya suatu pemanahan utuh yang diinginkan oleh guru itu sendiri. Ada dua unsur pokok yang harus dikuasai oleh guru untuk melaksanakan keterampilan menjelaskan, yaitu keterampilan merencanakan penjelasan dan keterampilan menyajikan penjelasan itu sendiri. Keterampilan variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi sehingga memudahkan siswa untuk merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan mendalam. Keterampilan bertanya adalah kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Tujuan dari kegiatan bertanya adalah yang pertama, agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Yang kedua, agar membangkitkan rasa ingin tahu mereka sehingga mendorong peserta didik untuk mencari informasi. Keterampilan memberi penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswanya yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. Tujuan dari melakukan penguatan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, agar mempermudah peserta didik belajar. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Ada 6 keterampilan yang harus dimiliki guru terkait membimbing diskusi kelompok kecil. 1. Memusatkan perhatian selama diskusi berlangsung. Yang kedua, memperjelas masalah urunan pendapat selama diskusi berlangsung. Ketiga, menganalisis pandangan siswa dalam diskusi. Yang keempat, meningkatkan urutan siswa untuk meningkatkan pikiran. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang keenam, menutup diskusi keterampilan terakhir. Keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Tujuannya yaitu agar dapat mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik secara akurat, maka guru harus mencermati atau meneliti permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik itu sendiri. Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam menutup pembelajaran yang pertama, meninjau kembali atau mereview. Yang kedua, menilai atau mengevaluasi. Yang ketiga, mengorganisasikan kegiatan. Yang keempat, menyimpulkan kesimpulan. Yang kelima, mengadakan konsolidasi. Yang keenam, tindak lanjut. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada terjadi kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.